kita bakal, nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita bakal dapatin setelah menjalani webinar kali ini. Nah, untuk webinar kali ini, kita tuh akan didampingi oleh oleh trainer kita, yaitu eh, psikolog dari Kak Fitriani. Oke, mohon maaf sebelumnya ya teman-teman. Baik, saya akan memulai acara ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Anifa Humairol sebagai moderator dalam acara kegiatan seminar self love hari ini. Nah, untuk pematerinya, sebelumnya saya akan memperkenalkan pematerinya itu adalah Kak Fitriani Hidayah, MPC Psikolog. Nah, Kak Fitriani ini adalah seorang lulusan S2 Magister profesi psikolog. Dan teman-teman di sini boleh mencari Instagram kakaknya, dia itu di @fitriani_hidayah. Nah, Kak Fitriani itu merupakan lulusan dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk S1 psikologinya dan dilanjutkan dengan S2 magister profesinya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2018 sampai 2023. Nah, Kak Kak Fitriani ini merupakan psikolog SOS Children's Village Indonesia dan juga psikolog di CHIS School Denpasar. Nah, Kak Fitriani itu juga merupakan founder dari Berjeda Sejenak. Teman-teman di sini bisa mencari di Instagramnya itu @jeda.sejenak dan juga psikolog dari Bincang Psikologi, psikolog dari Ruang Teras dan juga psikolog dari Handmind Bali. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang self love. Is it true self love makes happy? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini bisa teman-teman dapatkan di acara kegiatan webinar hari ini. Nah, untuk supaya nggak lama-lama banget, aku bakal langsung aja Kak Fitriani untuk menyampaikan materinya. Halo, selamat malam. Apakah suaraku Malam, Kak. terdengar dengan jelas? Kedengaran, Kak. Oke. Ini Humairah. Aku manggilnya apa nih? Hanifah atau Humairah? Hani aja, Kak. Hani. Oke, halo Hani. Halo, Kak. Oh, ini kok masih ini. Wait ya. Aku setting kameraku dulu. Gimana ya? Oh, ini. Pasti tidak ada. Oh, saya kelihatan nanti. Diburemin aja ya. Nah, aku buremin aja deh.
Oke, aku tes dulu nih. Nah, oke dah. Halo, selamat malam semuanya. Aku mau menyapa audiensnya dulu deh. Gimana kabarnya hari ini, Hani dan kawan-kawan? Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, di sini ada yang dari luar Jakarta atau luar Jawa. Kebetulan aku dari Bali nih, teman-teman. Aku stay-nya di Bali. Walaupun sebenarnya aku lahirnya di Lombok sih, teman-teman. Cuman aku stay-nya di Bali, terus kemarin juga sempat kuliah di Jogja gitu. Oke, ini ada 13 peserta ya. Oke deh kalau gitu. Jadi teman-teman hari ini aku ingin menyampaikan materi ini dengan sederhana dan apa ya dan santai aja ya teman-teman ya. Jadi di sini kita nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius gitu ya. Tapi walaupun nanti pembahasannya santai, aku harap teman-teman bisa mengambil sesuatu nih dari apa yang aku sampaikan dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, boleh banget di akhir eh, di akhir sesi setelah aku menyampaikan materi ya. Jadi disiapkan dulu pertanyaannya boleh banget. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang self love ya. Bener nggak sih kalau kita self love itu kita bisa bahagia gitu ya? Pertanyaan itu atau pernyataan itu tuh kayak pasti selalu terngiang-ngiang nih di dalam kehidupan kita sehari-hari ya nggak teman-teman? Karena sekarang banyak juga tuh yang ngebahas soal self love juga gitu ya nggak? Oke, sebelum kita membahas, nah next dulu. Nah, bener nggak teman-teman? Kalau misalnya self love itu orang-orang tuh selalu mengaitkan dengan hal-hal negatif. Kayak misalnya, ih kamu ngapain sih self love gitu? Self love tuh egois nggak sih gitu ya? Terus habis itu ada juga yang bilang, emang self love tuh harus gitu. Terus ada juga yang bilang, alah self reward, tapi nantinya boros, nantinya ini, nantinya itu gitu ya. Terus ada juga yang bilang nih teman-teman, kalau self love itu kita jadi sombong gitu. Nah, itu adalah pemahaman yang kurang tepat ya, teman-teman ya. Nah, gimana sih self love yang tepat itu nanti akan kita bahas bersama. Oke, next. Oke, teman-teman, aku pengen sebelumnya, ya. Teman-teman, aku pengen minta nih respon teman-teman. Menurut teman-teman, sebenarnya self love itu apa sih? Boleh silahkan ditulis di kolom komentar atau on mic juga boleh. Aku minta responnya ya, teman-teman ya. Halo, Kak. Iya, Perkenalkan, silakan. oke. Mm-mm. Oke, perkenalkan aku Rojes Anwar Karamigi. Aku mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Oke, Oke, aku mau menyampaikan apa itu self love. Menurut aku, self love itu adalah perasaan kita untuk mengapresiasi diri sendiri dan bangga terhadap diri sendiri, bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Seperti itu, Kak. Makasih. keren banget Anwar. Aku panggilnya apa? Anwar, Rojes atau apa nih? Rojes, Kak. Oh, Ya, Rojes. Rojes. Thank you Rojes atas responnya. Wah, Makasih. ini keren banget nih udah ngerti nih self love itu apa. Jangan Rojesnya anak psikologi juga nih di Mercu. Iya, Iya kan? psikologi. Oh ya pantas ya udah hatam pasti hal-hal yang kayak gini. Oke, mungkin ada yang lain. Jadi di sini kita tidak mencari benar dan salah teman-teman, tapi kita berusaha untuk saling sharing ya. Kita sama-sama belajar. Apa sih sebenarnya materi hari ini yang akan kita dapetin gitu. Yang lain silahkan. Kalau malu-malu on mic boleh banget untuk tulis di kolom chat. Silahkan.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apapun itu pendapat dari teman-teman, aku sangat apresiasi teman-teman bisa merespon. Ya, silakan aku tungguin nih, aku tungguin deh. Silakan yang lain, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Aku tungguin 2 menit deh untuk ngetik dulu. Siapa tahu nanti nunggu ngetik dulu Kak, gitu. Oh ya, teman-teman bisa panggil aku Kak Fitri aja ya, biar kita lebih seumuran gitu ya. Wah, nggak ada nih, nggak ada yang ngerespon. 13 orang tidak ada yang merespon. Oh, cuma satu doang yang merespon berarti. Oke, karena masih malu-malu, kita lanjut dulu deh, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti mungkin pertanyaannya ini ya, menarik ya dari teman-teman. Oke, next. Next. Iya, jadi bener ya yang dibilangin Rogers tadi bahwa pengertian dari self love itu adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri kita dengan cara mengapresiasi, kemudian dapat mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Jadi teman-teman self love itu, oke, eh, next, ya di sini aja. Oke, teman-teman, jadi self love itu adalah di mana kondisi kita bisa mencintai diri kita, menyayangi diri kita secara terhormat gitu, teman-teman. Nah, dalam banget nggak tuh bahasanya? Jadi sebenarnya pengertian dari kita bisa mencintai diri kita itu adalah gimana cara kita untuk lebih sayang ke diri kita, lebih menghormati diri kita, lebih menghargai diri kita. Walaupun di dalam kehidupan ini nggak semua hal itu menyenangkan, teman-teman. Nggak semua hal itu membahagiakan. Jadi dari hal-hal negatif pun kita bisa menerima, kemudian mengelola itu untuk eh, bertumbuhnya kita ke depannya gitu, teman-teman. Karena banyak banget nih orang-orang di luar sana mengatakan bahwa self love itu hanya konsonannya itu positif aja. Tapi sebenarnya hal-hal negatif juga bisa nih dijadikan positif kalau dikelola dengan baik. Gitu, teman-teman. Jadi pengertian self love itu bukan cuma sekedar oh, ya udah aku cinta nih sama diriku sendiri gitu. Bukan cuma itu aja ya, teman-teman, tapi gimana caranya kita menghormati diri kita dengan keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan kita. Gitu ya. Next. Oke. Berarti mm, karena kita juga punya daya usaha untuk bagaimana caranya menuju sesuatu yang kita pengen, pasti self love itu penting ya, teman-teman ya. Nggak mungkin nggak penting. Kalau nggak penting kita nggak bahas dong malam ini. Oke, jadi penting nggak sih self love itu? Penting banget ya, teman-teman. Nah, misalnya nih, dari self love aja kita bisa mendapatkan kepuasan hidup nih, teman-teman. Kepuasan hidup itu yang kayak gimana sih gitu? Kepuasan hidup itu adalah bagaimana cara kita hidup dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita percaya, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita cita-citakan, gitu teman-teman. Sehingga kita merasa oke sama hidup kita, gitu ya. Jadi pentingnya self love itu yang pertama adalah kita akan mendapatkan kepuasan hidup. Kemudian yang kedua, self love itu penting karena kita jadi biasa untuk hidup sehat. Siapa sih yang zaman sekarang nggak mau hidup sehat ya, teman-teman, ya, di mana-mana orang-orang pasti mempromosikan untuk bagaimana caranya hidup sehat gitu. Nah, bahkan sekarang ada loh kayak hashtag gitu ya, teman-teman, entah di TikTok, entah di IG, bahwa sekarang tuh flexing orang tuh bukan cuma belanja di luar negeri, terus beli barang-barang branded, enggak. Tapi flexing orang zaman sekarang tuh hidup tenang, hidup sehat, hidup nyaman. Ya enggak, teman-teman?
Nah, jadi gitu ya, self love itu ternyata penting banget ya untuk kehidupan kita. Apalagi hidup sehat. Zaman sekarang kan kayak orang nyari sehat itu bener-bener kayak rame banget ya, kayak orang datang ke gym, terus ngubah pola hidup, diet, dan lain sebagainya. Karena itu penting teman-teman untuk jangka panjang gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa, kalau kita self love, kita bisa menciptakan boundaries antara diri kita dan orang lain. Jadi gini teman-teman, kenapa sih pada akhirnya boundaries ini penting untuk kita? Karena kalau kita tidak menciptakan boundaries di dalam diri kita terhadap orang lain, maka orang lain akan semena-mena sama kita, ya. Dan kita juga tidak punya batasan yang wajar terhadap perilaku orang lain ke kita. Sehingga kita kayak jadi, ya udah deh, terus jadi people pleaser, terus kita ngalamin hal-hal yang nggak menyenangkan gitu ya dari orang lain karena kita nggak punya boundaries. Tapi kalau kita bisa self love, terus kita bisa menciptakan boundaries itu di dalam diri kita, maka kita juga akan bisa untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya bikin kita nggak nyaman nih dari perilaku atau sifat orang lain ke kita, gitu. Kemudian yang keempat, ketika kita menerapkan self-love, kita juga dapat nih mengembangkan potensi diri kita, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, semua orang di dunia ini itu pasti punya potensi dirinya masing-masing. Sekarang tinggal kitanya mau nyari apa enggak, mau usaha apa enggak, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sudah self-love, kita bisa banget untuk mengembangkan potensi kita lebih dari satu. Misalnya mungkin selama ini kita tahu bahwa, oh aku sukanya masak gitu ya. Terus akhirnya aku buat usaha catering nih gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan terus teman-teman juga menerapkan self love ini, akhirnya teman-teman punya potensi lain ternyata yang terpendam selama ini. Oh, dari usaha catering itu ternyata teman-teman juga bisa jadi marketing dari usahanya gitu ya. Terus bisa jadi HRD dari usahanya sendiri kayak gitu-gitu. Nah, itu kan potensi yang dikembangkan ya, karena kita sudah tahu nih jalannya nih mau kemana, arahnya mau kemana ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ketika kita menerapkan self love, kita akan merasa aman terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak banget ya sekarang ngedengar kasus-kasus kekerasan, entah kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Dan mereka pasti ngerasa nggak aman sama situasi tersebut. Entah mungkin karena masa lalunya atau mungkin masa sekarang yang memang pasangannya nggak support ke mereka gitu sehingga mereka jadi ngerasa nggak aman gitu. Kalaupun mereka merasa aman di dalam hubungan yang nggak nyaman, mungkin ada hal-hal yang harus dievaluasi lagi teman-teman. Kenapa dia pada akhirnya nggak bisa ngerasa aman sama hal itu. Kalau misalnya dari kasus-kasus yang aku tanganin di lapangan, orang-orang yang tetap berada dalam hubungan yang nggak nyaman, tapi mereka tetap bilang, ya aku bisa kok laluin ini, aku bisa kok dalam hubungan ini. Ternyata mereka tuh tidak punya self love, teman-teman. Jadi mereka tidak mengerti konsep self love itu bagaimana, sehingga mereka terjebak dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kenapa sih self love itu menjadi penting? Karena self love bisa mengurangi resiko kita terkena gangguan mental, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman juga udah tahu, belum ya? Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya poin penting ini gitu. Karena kalau misalnya kita udah bisa self love nih teman-teman, otomatis kan kita dapat kepuasan hidup tuh. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat kepuasan hidup, nah otomatis mental kita juga sehat, fisik kita sehat, pikiran kita sehat, emosi kita sehat gitu ya. Sehingga kita juga akan terhindar dari penyakit atau gangguan mental lainnya gitu ya. Oke, next.
Next. Ya, oke. Nah, menurut teman-teman nih, oke, menurut teman-teman nih, aku pengen responnya dong. Tadi nggak ada yang ngerespon soalnya, ya. Aku minta respon dari teman-teman nih. Menurut teman-teman, dampak dari self love sendiri menurut teman-teman apa? Atau misalnya nih teman-teman sudah pernah nih melakukan self love, kemudian dampak self love untuk kehidupan teman-teman apa kira-kira? Boleh ditulis di kolom chat. Silahkan direspon ya. Aku tungguin deh. Aku tungguin sampai ada yang ngerespon. Belum ada? Silakan teman-teman, nggak apa-apa. Merespon apapun boleh. Ini ada 14 peserta. Silakan, silakan teman-teman direspon. Kira-kira menurut teman-teman, dampak self-love dalam kehidupan teman-teman itu apa? Oke, mengurangi kecemasan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, jadi lebih semangat. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, thank you ya responnya teman-teman. Oke, boleh next? Nah, jadi gini teman-teman, bener nggak sih kalau misalnya kita sudah menerapkan self-love, dampaknya itu akan, eh, yang akan kita rasakan adalah kebahagiaan dan kenyamanan. Ya nggak sih? Walaupun nih kita bisa menerapkan self-love itu mungkin nggak setiap hari ya teman-teman ya, karena mungkin akan ada dinamika kehidupan gitu yang akan membuat kita merasa cemas, takut, dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kita bisa menerapkan self-love dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dipertemukan dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Nah, ya bener kan teman-teman ya? Nah, setuju ya. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman, kita tahu dan kita sama-sama yakin gitu bahwa ketika kita menerapkan self-love, kita akan dapat nih kebahagiaan dan kenyamanan. Tapi kenapa sih banyak orang susah untuk melakukan self love, teman-teman? Next, kenapa sih kita jadi susah melakukan self love? Padahal dampaknya itu kita bisa loh dapat kebahagiaan dan kenyamanan di situ yang ibaratnya semua orang tuh pasti pengen kenyamanan dan kebahagiaan. Next, sebelum ini ya, oke, ya. eh, Teman-teman ngerasa nggak kalau misalnya ada teman dari temannya teman-teman di sini atau teman-teman sendiri ngerasa bahwa iya aku tahu dampaknya self love itu oke gitu ya, positif, bahagia, nyaman gitu. Tapi kadang-kadang kok kita bisa ya ngerasa sulit gitu untuk mencintai diri kita tuh kenapa sih gitu ya. Nah, bisa next dulu. Nah, gini teman-teman penyebabnya kenapa kita bisa jadi susah atau sulit untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, kita
sering menyembunyikan diri kita yang sebenarnya. Apalagi kalau zaman sekarang ya temen-temen ya kayak Gen Z dan lain sebagainya. Lihat deh Instagramnya. Beda banget sama Instagram sebelum Gen Z gitu ya. Jadi kalau misalnya nih Gen Z itu tuh kayak mereka nggak ada foto profil, di IG-nya pun di feed-nya tuh nggak ada apa-apa sama sekali gitu ya. Terus ada orang yang bilang kenapa sih buat IG padahal nggak ada isinya gitu ya. Highlight pun nggak ada sama sekali gitu, kosong melompong gitu. Kalau ada pun cuma satu dua aja gitu ya. Nah itu udah termasuk kita lagi menyembunyikan diri kita yang sebenarnya teman-teman. Padahal kan sebenarnya ya nggak apa-apa kita eksis di media sosial tuh nggak apa-apa gitu. Terus kemudian kita nggak apa-apa mau branding diri kita sebagaimanapun tuh nggak apa-apa teman-teman gitu. Cuman aku juga belum cukup tahu ya kasus-kasus di luaran sana kenapa sih Gen Z itu low profile banget gitu ya. Atau enggak mungkin ya di sosmednya aja kali ya yang low profile tapi yang di dunia nyatanya semoga enggak gitu. Karena gini teman-teman kalau misalnya kita menyembunyikan diri kita yang sebenarnya, ibaratnya kan kita berarti nggak terbuka sama diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita mau mencintai diri kita harus bisa terbuka sama diri kita sendiri dan dihubungkan dengan dunia luar gitu. Kalau misalnya kita tertutup, menyembunyikan diri kita yang sebenarnya, kita jadi nggak tahu potensi kita tuh sampai mana. Potensi kita tuh kita usahakan tuh yang mana. Kita jadi bingung dan nggak tahu harus kayak gimana. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, bias negatif. Bias negatif ini adalah kita membiarkan diri kita terpapar dengan hal-hal negatif, teman-teman. Seperti apa sih contohnya? Ya di media sosial, teman-teman. Kayak misalnya nih ngelihat pencapaian orang lain, terus ngebuat kita jadi iri gitu ya. Ataupun kasus apa ya misalnya, oh dia umur segini udah punya ini, udah punya itu gitu, tapi kita belum gitu. Nah, itu juga termasuk dalam bias negatif, teman-teman. Jadi kita terlalu memporsir diri kita atau mengizinkan diri kita untuk melihat dan mengalami hal-hal yang nggak nyaman. Sehingga kalau kita terpapar sama hal-hal nggak nyaman, akhirnya kita jadi ikut nggak nyaman sama diri kita sendiri. Kita jadi kayak insecure, kita jadi kayak merasa nggak berharga dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, kita kritis terhadap diri kita sendiri. Padahal setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman. Tapi teman-teman ngerasain nggak sih di antara rekannya teman-teman atau teman-teman sendiri mungkin melakukan kayak, aduh aku bodoh banget sih, kok aku nggak bisa sih, gitu. Terlalu ngejudge diri sendiri. Apalagi ngejudge-nya dalam konsonan negatif gitu teman-teman. Ya, sering katanya. Ya gitu. Em, banyak banget apalagi yang remaja nih. Remaja tuh selalu merasa dirinya tuh kurang gitu. Kayak, harusnya aku lebih cantik, harusnya aku lebih putih, harusnya aku lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Akhirnya kalau kita terlalu kritik terhadap diri kita sendiri, teman-teman, diri kita tuh kayak nggak mau berkembang, kayak males gitu, kayak ngapain sih kan udah ada orang lain. Aku aku nggak usah aja deh, kan udah ada orang lain gitu. Kayak orang lain bisa, jadi aku nggak harus bisa gitu. Ada sampai kalimat-kalimat seperti itu, teman-teman. Padahal kita sebagai manusia punya daya juang, teman-teman, untuk mengembangkan potensi maupun karakter kita yang lebih baik gitu. Nah, kemudian takut dihakimi. Apa-apa serba takut gitu, teman-teman. Kayak sesimpel kita mau bikin story di IG story gitu ya. Kita mau foto makanan doang tuh kayak udah takut gitu kayak, apaan sih foto makanan gitu doang gitu. Apaan sih ngepost ngepost gitu doang gitu. Kita takut dihakimi, teman-teman. Padahal semua orang kan punya hak ya di sosial medianya. Semua orang punya hak untuk berekspresi. Kemudian semua orang punya hak kok untuk membangun brandingnya sendiri gitu. Walaupun nanti ada komentar-komentar yang nggak enak dari orang lain,
Tapi kalau dalam self love, komentar atau kritik itu akan dijadikan sesuatu yang positif. Misalnya akan memotivasi lagi gimana ya caranya biar aku bisa lebih baik. Tapi kalau misalnya takut dihakimin, nanti konsonannya itu kayak, oh dia udah komentarin aku nih, aku nggak mau lah buat story lagi gitu. Atau aku mau hide dia biar dia nggak lihat terus dia nggak komen gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang kalian takuti gitu ketika eh, mau yang tadinya mau self love jadi nggak jadi ya gara-gara ada ketakutan-ketakutan di dalam diri ini gitu. Kemudian perfeksionisme yang berlebihan. Perfeksionis tuh boleh teman-teman. Karena aku pernah ngerasain perfeksionis yang kayak ketika kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan bagus, dengan sempurna, kita akan ada kepuasan tersendiri ya teman-teman. Cuman kalau misalnya nih suatu ketika perfeksionis ini tidak menjadi sesuatu yang nyata buat kita. Karena di dunia ini nggak semuanya bisa sempurna ya. Jadi kalau kita menggunakan perfeksionis secara berlebihan, maka yang akan kita dapatkan adalah kecemasan teman-teman. Jadi kayak, aduh harusnya begini, harusnya begitu. Jadinya nggak jadi ngerjain gitu. Karena menurut kita tuh nggak perfeksionis gitu. Akhirnya karena kita menunda-nunda sesuatu, potensi kita nggak bangkit, jadi kita juga nggak bisa menyayangi diri kita seutuhnya. Malah kita nanti kritik diri kita, kenapa sih kamu nggak bisa, padahal gini doang gitu ya. Hal-hal kayak gitu yang harus dihindari ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah merasa rendah diri. Nah, merasa rendah diri ini biasanya banyak faktor ya teman-teman ya, entah karena lingkungan atau ada mungkin beberapa traumatis gitu ya yang teman-teman alami sehingga rendah diri ini adalah salah satu problem solvingnya teman-teman gitu atau coping stress atau coping problemnya teman-teman gitu ya sehingga memang ini harus dikelola dengan baik teman-teman. Kita akan merasakan beberapa hal di dalam poin-poin ini ketika kita mau menuju yang lebih baik teman-teman itu pasti. Cuman kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik semua hal negatif ini atau hal yang gak nyaman ini, kita akan bisa menuju self love tadi. Gitu. Next. Oke. Jadi kan tadi kita udah ngebahas tuh ya banyak. Nah, sebenarnya self love itu bisa nggak sih ditumbuhkan dalam diri kita? Bisa banget teman-teman ya. Karena sebenarnya proses self love itu juga proses kita belajar teman-teman. Jadi kita nggak bisa yang kayak oh hari ini kita ikut webinar self love terus besoknya kita udah bisa self love. Nggak gitu teman-teman ya. Jadi semuanya juga butuh proses apalagi kita mau menuju hal yang lebih baik. Ya, pasti prosesnya lumayan panjang atau mungkin ada yang beberapa yang juga kesulitan gitu ya dalam melaksanakannya. Cuman eh, nggak memungkinkan sih untuk pasti teman-teman semua bisa kok melakukan. Yang penting teman-teman mau usaha dan niat gitu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman kita bisa menumbuhkan rasa self love itu lewat 4 aspek ini teman-teman. Yang pertama ada self awareness, kemudian self esteem, self worth dan self care. Akan kita bahas satu persatu. Next. Oke, self-awareness. Jadi, self-awareness adalah kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Jadi, teman-teman, ketika kita punya self-love, kita tentunya dan dasarnya adalah harus punya self-awareness, kesadaran diri. Jadi kesadaran ini bisa kita latih teman-teman dengan cara apa? Oh, aku sukanya apa ya? Aku sukanya kegiatan apa ya? Aku sukanya makan apa ya? Dan lain sebagainya. Karena ada beberapa kasus ini teman-teman, aku di ruang konselingku, aku menanyakan apa yang mereka suka tuh mereka nggak tahu sama sekali gitu. Ada yang separah itu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini bisa menumbuhkan self awareness-nya lagi ya untuk menuju tahap ke self love. Tapi ini baru dasarnya teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran bahwa kita butuh sesuatu yang lebih baik atau kita nggak punya kesadaran bahwa eh, kita harus berubah nih
dari perilaku yang nggak nyaman jadi kenyaman. Nah, itu yang harus ditumbuhkan, teman-teman. Dan harus belajar ya untuk menumbuhkan. Gitu. Next. Oke, self-worth adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi ini teman-teman, seberapa yakin sih kita sama diri kita untuk bisa jauh lebih baik dari sekarang? Kayak setiap akhir tahun, kita selalu bilang sama diri kita, tahun depan aku mau jadi lebih baik deh. Atau kayak, oh tahun depan aku harus lebih baik nih. Tapi teman-teman boleh loh mengharapkan sesuatu secara detail. Misalnya, oh tahun ini aku kurangnya apa gitu. Kayak misalnya, oh kayaknya aku kurang berusaha misalnya. Tahun ini aku terlalu banyak kritik sama diri sendiri, aku kurang bersyukur dan lain sebagainya. Oke, di tahun depan aku pengen lebih bersyukur deh. Aku pengen lebih berdaya deh di lingkunganku. Aku lebih pengen punya teman banyak deh gitu. Jadi kita menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita lewat harapan-harapan kita, teman-teman. Kayak kita mampu kok untuk menghadapi semua hal yang mungkin rasanya nggak mungkin gitu. Ya, karena hal-hal yang nggak mungkin kita butuh keyakinan ya untuk mencapai hal itu gitu. Dan ketika kita punya keyakinan diri yang kuat, maka otomatis kita juga bisa mencapai self love itu, teman-teman. Kalau kita yakin sama diri kita, otomatis kita juga bisa sayang sama diri kita. Kita bisa meyakini diri kita bahwa, oh, rasa sayang sama diri sendiri kayak gini ya ternyata. Gitu. Kita punya kepercayaan itu, teman-teman. Yang pada akhirnya kita juga bisa menuju self love. Okay, next. Oke, kemudian self esteem, teman-teman. Nah, self esteem ini lebih terikat pada kualitas dan pencapaian yang dimiliki seseorang. Jadi, tadi udah kita bahas ya, teman-teman, penting nggak self love gitu ya? Karena self love juga akan menumbuhkan self esteem nih, teman-teman. Jadi self esteem ini adalah di mana teman-teman merasa nyaman berada di lingkungannya sekarang, atau teman-teman merasa nyaman di pekerjaannya sekarang, atau teman-teman ngerasa nyaman dengan pilihan yang teman-teman ambil. Tapi nyaman ini bukan berarti selalu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun nyaman ya, teman-teman. Enggak gitu konsepnya. Jadi ketika kita memilih sesuatu nih, oh karena aku suka nih memilih ini, oh karena aku yakin bisa melalui ini, oh karena aku eh, sudah sudah ada pengalaman sebelumnya nih, kenapa aku memilih ini gitu, sehingga aku bisa melaluinya. Maka ketika kita menghadapi situasi sulit atau masalah ketika di tengah perjalanan, kita tetap bisa ngelewatinnya, teman-teman. Sehingga hidup kita jadi seimbang gitu. Self esteem letak keberhasilannya adalah kita jadi seimbang hidupnya walaupun kita punya masalah, tapi kita tetap oke dengan hal itu. Gitu. Next. Oke, yang terakhir adalah self care. Jadi teman-teman, selain kita merawat atau menumbuhkan self love ini secara pikiran, emosi, kita juga bisa menumbuhkan self love ini dengan menumbuhkan rasa peduli kita terhadap fisik kita, teman-teman. Nggak harus kok teman-teman operasi plastik ya, nggak harus. Jadi self care ini kan di mana kita bisa merawat diri kita dengan tepat. Kayak misalnya mandi 2 kali sehari gitu ya. Kemudian pakai pelembab atau pakai sunscreen gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya dasar ya untuk gimana caranya kita menjaga tubuh kita agar tetap bugar. Kemudian berolahraga, makanan sehat. Itu kan tuh jangka panjangnya bagus banget ya teman-teman untuk hidup kita gitu. Karena kalau fisik kita sehat, otomatis mental kita sehat. Dan sebaliknya, kalau mental kita sehat, fisik kita juga pasti sehat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, gimana sih cara menerapkan self love yang tadi, yang ada 4 aspek tadi? Kita mulai dari mana ya gitu. Kadang soalnya kita bingung gitu ya, aduh aku harus mulai dari mana nih? Self esteem dulu, self care dulu, apa mana dulu gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat poin-poin ini ya untuk eh,
menerapkan atau memulai gimana sih caranya self love atau menerapkan 4 aspek tadi agar bisa self love gitu. Yang pertama, kita bisa mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Hmm, pernah nggak teman-teman di suatu acara diminta untuk silakan sebutkan 5 kekurangan dan 5 kelebihan gitu ya teman-teman ya. Dan pasti teman-teman lebih cepat nulis yang kekurangan daripada yang kelebihan dari teman-teman. Misalnya disuruh 5. Dalam 2 menit, teman-teman bisa tuh nulis kekurangannya 5. Tapi kelebihan cuma satu gitu. 4-nya kemana gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari. Sebenarnya teman-teman tuh kelebihannya apa sih, kekurangannya apa, dan itu teman-teman harus tahu ya. Kalau teman-teman tidak mengenali itu di dalam diri teman-teman, gimana cara teman-teman untuk menyayangi dirinya? Ya, oke. Kemudian yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, kalau kita terus-terusan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, kita kan akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan ya, teman-teman ya. Nah, mulai hari ini bisa stop ya, stop untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena apa? Setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri, punya pencapaiannya sendiri-sendiri, punya usahanya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa membandingkan proses orang lain dengan proses kita. Ya, cukup fokus dengan proses kita saat ini. Kita maunya apa, maunya gimana, dan apa yang kita usahakan. Ya, karena kalau kita fokus sama diri kita, teman-teman, kita akan gampang banget untuk menerapkan self-love ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang ketiga, tentukan keputusan dengan percaya diri. Dalam mengambil keputusan, kita pasti akan mengalami kebingungan, teman-teman. Cuman, tips dari aku, tentukan pilihan atau keputusan yang teman-teman bisa meminimalisir resikonya atau bisa menerima resikonya. Karena kan semua pilihan ada risikonya ya, teman-teman ya. Nah, kalau tips dari aku, ambil keputusan yang teman-teman bisa menerima resikonya. Ya, karena dengan hal itu teman-teman juga bisa jadi percaya diri untuk mengambil keputusan. Gitu. Kemudian, kenali rasa takut. Selain mengenali kelebihan dan kekurangan, teman-teman juga bisa mengenali rasa takut teman-teman. Karena kalau kita bisa menghadapi rasa takut kita, maka kita akan bisa banget lebih mengenal diri kita tuh sebenarnya maunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mengenal rasa takut, kita juga akan bisa mencintai diri kita. Gitu. Kemudian, jaga kesehatan tubuh. Tadi sudah aku jelaskan ya, bahwa kalau kita bisa menjaga fisik kita, dan fisik kita jadi sehat, otomatis mental kita juga sehat. Gitu ya, kalau mental kita sehat, berarti kita sudah bisa ditaraf self-love. Kemudian bergaul dengan orang yang memberikan pengaruh baik. Jadi, lingkungan itu juga sangat berpengaruh banget ya, teman-teman, untuk eh, positifnya hidup kita atau keberlangsungan hidup kita tuh dipengaruhi oleh lingkungan, teman-teman. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih lingkungan yang baik untuk kita, ya. Kemudian berpikir positif. Sebenarnya berpikir positif ini bukan berarti kayak oh kita dapat musibah yang kayak kita difitnah gitu. Terus kita berpikir positif gitu. Nggak gitu ya, teman-teman ya konsepnya. Jadi mungkin berpikir positif di sini adalah bagaimana cara teman-teman untuk memanajemen pikirannya dengan tepat. Kalau misalnya nih ada yang fitnah atau ada yang apa, jadi teman-teman jangan langsung kayak ya udahlah gitu, pasrah gitu ya. Tapi silahkan teman-teman cari tahu dulu kenapa sih nih orang fitnah aku, atau apakah ada sesuatu nih dari orang lain yang membuat aku seperti ini gitu. Sehingga nanti kita tahu oh ternyata eh, sebab akibatnya tuh nggak nyambung sama diriku nih gitu. Oleh karena itu endingnya kita bisa jadi lebih self love ya sama diri kita dan kita menjauhi orang-orang yang memfitnah kita. Gitu cara konsep berpikir positif gitu teman-teman. Kemudian beri apresiasi untuk diri sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mengalami pencapaian atau mendapatkan sesuatu yang teman-teman udah usahakan, jangan lupa kasih apresiasi sama diri sendiri.
Nggak harus rewardnya tuh kayak beli tas branded gitu, nggak harus gitu teman-teman ya. Cukup dengan mungkin makan es krim di pinggir jalan, es krim favorit gitu ya, atau beli bakso cilok gitu, bakso cilok favorit teman-teman, atau sekedar ngelus-ngelus kucing di jalan. Nah, itu sudah termasuk apresiasi untuk diri sendiri, kayak membuat diri kita sendiri tuh seneng, happy, nyaman gitu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan aktivitas pengembangan diri. Gini teman-teman, kalau misalnya kita mau berlatih untuk self love, kita juga harus bisa gimana caranya cari aktivitas yang bisa mengembangkan potensi diri kita. Jadi kita cari teman-teman, kita tuh sebenarnya sukanya apa, pengennya kerja di bidang apa, atau kalau misalnya kita masih kuliah gitu ya, kita sukanya organisasi apa gitu. Dicari teman-teman. Karena dengan teman-teman mencari, jadi teman-teman lebih mengenal diri sendiri. Otomatis kalau kita udah mengenal diri kita sendiri atau udah mengenal diri kita seutuhnya, kita juga bisa jadi mencintai diri kita sepenuhnya. Gitu, teman-teman. Next. Oke, next. Nah, oke, ini part terakhir. Jadi, menerapkan self-love bisa membuat kita lebih menghargai dan menerima diri kita seutuhnya hingga mencapai keseimbangan hidup. Yang tadi ya, kepuasan hidup, keseimbangan hidup gitu. Jadi, kalau kita bisa menerapkan self-love ini, walaupun kita berada di dinamika kehidupan yang mungkin kita tuh kayak nggak suka banget sama situasinya, nggak nyaman banget sama kondisinya, tapi kalau kita bisa menerapkan self-love, kita bisa kok menuju kebahagiaan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup. Gitu. Next. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan aku menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, aku persilahkan. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas pemaparan pemaparan materinya. Jadi setelah kita dengarkan penjelasan dari Kak Fitriani, kita tahu bahwa ternyata self love itu bisa bikin kita happy. Dan semoga teman-teman di sini juga bisa menerapkan tips-tips self love dari Kak Fitriani sehingga teman-teman di sini tuh juga bisa jadi happy dan lebih mengenal dan mencintai diri teman-teman di sini. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, gimana kalau misalnya kita foto dulu untuk dokumentasi, Kak? Boleh, Kak? Nah, teman-teman di sini boleh untuk on cam dulu sebentar supaya wajah teman-teman bisa kelihatan di sini ya. Oke, bentar, Kak. Oke, udah pada on cam semuanya. Kita foto ya, senyum ya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak sih teman-teman di sini yang mau bertanya kepada Kak Fitriani eh, tentang self love atau ingin bercerita gitu? Silahkan, boleh open mic-nya atau boleh juga ditulis di room chat-nya. Halo Kak, selamat malam. Oke, aku Rojas Anwar Karamigi dari Universitas Mercu Buana saat ini sedang berkuliah di semester 5 jurusan psikologi. Aku mau nanya, seberapa sih Kak batas untuk kita itu mencintai diri kita sendiri atau batasan self love yang masih positif gitu dan itu tidak menjadi akhirnya orang itu beranggapan kita itu egois gitu. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Rogers, kita kampusnya sama ya? Tapi kamu di kampus mana? Kampus Kampus satu tiga apa? Kak. Ya, oh kampus tiga. Ya, aku SD-nya Ya. kemarin. Oke, aku jawab dulu batasan self love sebenarnya yang
yang oke tuh gimana sih biar kita tuh nggak dibilang egois dan lain sebagainya. Yang tadi aku bilang Rogers, jadi batasan ini kita akan mengetahui kalau misalnya kita sudah tahu nih, eh, kita tuh kenal sama diri kita tuh sampai sejauh mana. Kalau misalnya aku nih, aku contohin diriku aja ya. Karena kan kita beda, maksudnya Rogers mungkin punya prinsip yang beda juga gitu sama aku. Jadi kalau aku, batasan self loveku adalah aku nggak suka kalau misalnya eh, orang lain tidak mendengarkan aku gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita bicara, otomatis ya kamu harus dengerin gitu. Itu kan sebenarnya basic basic bersosialisasi sih sebenarnya ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita tidak memberikan batasan itu antara diri kita sama orang lain, kita juga jadi nggak kenal diri kita tuh maunya apa dan maunya gimana. Sehingga untuk menuju self love juga jadi kita bingung kayak kita nggak suka kalau misalnya orang lain nggak ngedengerin kita. Tapi kita ngebiarin aja gitu kayak dan nggak ngebilangin orang itu juga kayak misalnya aku nggak suka loh kamu cuekin aku gitu misalnya gitu. Jadi batasan ini adalah hal-hal yang memang ngebuat kamu nyaman, hal-hal yang ngebuat kamu merasa bahwa kondisi ini aku bisa kontrol nih, aku bisa minimalisir nih, aku bisa katakan nih apa yang aku nggak suka sama aku suka gitu. Batasannya di situ. Karena sebenarnya kalau untuk self love tuh nggak ada batasan yang jelas banget sih ya sebenarnya. Karena itu datang dari diri sendiri soalnya. Jadi semua orang kan punya prinsipnya beda-beda juga ya terhadap self love. Nah, mungkin kalau Rogers ini lebih kemana pengennya? Lebih ke pengennya self esteem dulu atau self care dulu gitu. Atau self awareness dulu yang mana mau didahulukan nih gitu. Jadi kalau misalnya untuk menentukan batasan, silahkan kenali diri sendiri dulu, kayak kelebihan kekurangan, atau suka nggak sukanya apa, atau lingkungannya yang Rogers suka itu kondisinya bagaimana, atau yang nggak suka gimana. Nah, di situ kita akan tahu batasan kita. Gitu. Thank you ya, Rogers ya. Semoga bisa terjawab pertanyaan. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, Kak, ada pertanyaan lagi di room chat dari Khalisa Arinda Putri. Katanya, Kak, bagaimana cara kita mengendalikan rasa tidak percaya diri saat presentasi karena sering merasa takut? Oke, mengendalikan rasa tidak percaya diri ya. Saat presentasi. Oke, kenali rasa takutmu dulu, Putri. Aku manggil Putri aja deh biar gampang. Kenali rasa takutmu dulu. Caranya gimana ngenalin rasa takut? Kenapa sih kamu bisa takut presentasi di depan kelas? Kamu takutnya kenapa? Misalnya, oh takut dijudge, takut diliatin, takut nanti pertanyaannya susah terus aku nggak bisa jawab, gitu ya. Terus misalnya takut gugup, tangan keringetan, deg-degan, dan lain sebagainya. Jadi kamu harus kenalin dulu rasa takutmu, Putri. Karena kalau kamu nggak kenalin rasa takutmu, kamu juga nggak akan bisa ngatasin hal itu. Kalau misalnya nih ketakutannya karena em, apa ya misalnya kalau takut di depan umum tuh biasanya karena apa? Karena takut dijudge misalnya kayak gitu. Kenapa sih orang bisa ngejudge kamu? Oh, ternyata materi yang disampaikan pas mereka nanya, terus kamu jawab nggak sesuai. Itu permasalahannya. Kemudian solusinya apa? Kalau misalnya kamu ngejawab pertanyaan nggak sesuai, oh berarti lain kali kalau misalnya kamu presentasi, kamu harus mempelajari materi itu. Agar apa? Ketika kamu menjawab pertanyaan mereka, akhirnya mereka bisa terpuaskan sama jawabanmu atau mereka oke nih sama jawabanmu gitu. Sehingga itu kan nggak jadi masalah jadinya. Nah, beda lagi kalau misalnya kasusnya kamu takut karena kok di depan kelas terus presentasi itu ada deg-degannya, ada keringat dinginnya gitu ya. Nah, itu bisa kamu atasi dengan kamu latihan bermeditasi, Putri. Jadi di situ kamu bisa mengatur pola nafasmu, kamu bisa mengatur emosimu, pikiranmu. Kalau kamu berlatih meditasi, maka kecemasan itu juga nggak akan datang ya. Jadi beda beda permasalahan, beda penyelesaian juga Putri.
Makanya aku bilang tadi, silahkan dikenali dulu rasa takutnya. Dan rasa takutnya itu karena apa? Mungkin kalau kalau aku sih biasanya tuh kalau mau mencari solusi atas permasalahan, aku catat dulu di buku. Kayak kenapa sih aku cemas gara-gara hal ini gitu ya? Kenapa sih hal simpel ini bisa bikin aku takut, bisa bikin aku khawatir? Kenapa ya? Oh, karena aku nggak mau dijudge misalnya gitu. Oh, karena dulu aku pernah dapet pengalaman ini dan hal ini menyakitkan aku gitu. Cuman kan gini teman-teman, semua hal menyakitkan itu nggak bisa dijadikan patokan untuk kalian nggak bisa berproses. Semua hal-hal maupun trauma atau proses nggak nyaman di masa kecil, di masa remaja, di masa dewasa, terus kalian dapat perlakuan nggak nyaman dari orang lain, jangan membuat hal itu menjadi terbebani untuk kalian sehingga kalian nggak mau mengembangkan potensi diri gitu loh. Sehingga kalian pada akhirnya kayak nggak mau move dari kondisi nggak nyaman itu gitu. Nah, self love mengajarkan bahwa ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat pengalaman nggak nyaman, silahkan hal itu diproses dengan baik, dikelola, kemudian jadikan itu motivasi untuk bisa lebih baik lagi. Gimana caranya biar bisa mengelola itu? Teman-teman bisa pakai cara-cara yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau misalnya cara-cara itu teman-teman masih belum bisa, teman-teman bisa banget langsung datang ke psikolog terdekat. Ataupun sekarang kan banyak psikolog yang online juga ya teman-teman ya. Nah, bisa banget tuh teman-teman untuk konsultasi ke psikolognya. Sebenarnya yang aku butuhin sekarang tuh apa ya gitu. Kok aku begini, kok aku begitu, aku pengen solusi nih untuk diriku sendiri gimana ya gitu. Nah, sehingga teman-teman akan menemukan jalan keluar atas permasalahan teman-teman. Kalau misalnya tadi kasusnya gimana sih cara menumbuhkan percaya diri? Jadi sebelum kita merasa percaya diri, kita juga harus tahu tuh hal-hal apa sih yang bikin kita nggak percaya diri. Gitu ya. Dikenalin dulu dirinya sendiri, maunya apa, nggak maunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa. Karena dari eh, pengetahuan kita tentang pengenalan diri, maka itu juga satu jalan untuk menuju hal yang lebih baik untuk kita dan menuju self love juga. Gitu. Thank you Putri pertanyaannya, semoga terjawab ya. Iya, sama-sama. Wah, terima kasih banyak Kak. Apakah ada teman-teman di sini yang masih ingin bertanya dan sharing bersama Kak Fitriani? Nah, ada Kak dari Dimas, Raffi, Yudan Kak. Apakah ada kondisi tertentu yang bisa membuat self love itu berubah menjadi karakter narsistik, Kak? Oke. Kondisi tertentu bisa jadi ya, bisa jadi. Karena mungkin dia gini teman-teman, di self love itu kan ada self awareness ya teman-teman ya. Yang tadi sudah aku jelaskan, itu ada aspek self awareness. Kalau teman-teman nggak bisa kem- kembali ke self awareness teman-teman, kayak misalnya nih teman-teman sudah melakukan segala hal, terus teman-teman sudah merasa self love, tapi ternyata self awareness kalian tuh nggak ada, ataupun dia ketutupan gitu ya, ketutupan sama rasa terlalu percaya diri teman-teman yang dibilang narsistik tadi. Nah, itu bisa jadi self love itu berubah menjadi hal-hal yang hal-hal yang negatif. Kayak seperti aku bilang, yang negatif bisa dijadikan positif, pun yang positif bisa jadi negatif, teman-teman. Kalau apa? Kalau kita terlalu berlebihan merespon sesuatu. Ya nggak, Tommy? Sesimpel kalau kita kebanyakan makan, teman-teman, gimana rasa perutnya? Begah ya, begah, terus kita nggak nyaman, tidur jadi nggak enak, terus mules-mules, dan sebagainya. Sesimpel itu, teman-teman. Sama. Self-love juga gitu. Makanya aku bilang tadi, self-awareness itu adalah dasar dan akar dari self-love. Karena kalau oke, kita punya self-awareness dalam self-love gitu. Dan kita udah kita sudah mencapai self-love kita gitu. Tapi kadang kesadaran ini tetap harus dilatih teman-teman. Kayak beneran nggak aku self-love? Atau aku egois? Atau aku narsistik? Itu harus ada ya, harus selalu ada teman-teman. Karena itu dasar dan akar dari self-love. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menggunakan itu sebagai dasar,
akan jadi narsistik gitu teman-teman. Tapi gini teman-teman, kalau kasus-kasus narsistik, biasanya mereka self-awareness-nya nggak ada sama sekali. Itu faktanya teman-teman. Iya, kalau narsis itu benar-benar nggak ada self-awareness-nya. Karena mereka eh, akan lebih sering menyalahkan orang lain. Kayak orang lain tuh selalu jadi tumbalnya, dan mereka nggak mau disalahin gitu. Kasus-kasus narsistik begitu teman-teman. Makanya sekarang kita dari materi ini kita juga bisa evaluasi sama-sama. Sebenarnya self awareness kita udah bener belum gitu ya. Kita bisa evaluasi sama-sama ya teman-teman ya biar nggak salah-salah kaprah juga tentang narsistik atau self love dan lain sebagainya. Ya, thank you Dimas. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Nah, eh, apakah ada yang ingin bertanya yang terakhir? Kita kasih waktu sebentar. Masih ada kah yang ingin sharing atau bertanya? Sepertinya nggak ada ya, Kak. Nah, Hai. untuk acara kali ini, terima kasih banyak Kak udah memberikan apa masukan dan tips-tips supaya kita bisa self love. Semoga kita bisa menjaga mental health kita dan tentunya menjadi lebih positif ke depannya gitu. Dan jangan lupa untuk diterapkan tips-tips dari Kak Fitriani tadi. Tips-tips self love ini supaya kita bisa menjadi happy. Nah, teman-teman, sepertinya acara kita udah selesai dan sesi Q&A-nya juga udah ditutup. Terima kasih buat teman-teman dan juga Kak Fitriani udah menghadiri acara webinar kesehatan mental kali ini. Sebelum ditutup, aku ingin eh, mempromosikan sebentar terkait, bentar. Oh, oke, bentar ya. Aduh. Terkait Instagram Inspiring Movement ini, Kak. Bentar. Nah, teman-teman di sini bisa kelihatan kan semuanya. Eh, ini ada Instagram namanya Inspiring Movement. Teman-teman di sini bisa memfollow untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa itu Instagram Inspiring Movement. Jadi Instagram ini tuh eh, apa Instagram dengan platform yang berhubungan dengan psikologi dan juga kesehatan mental. Nah, banyak banget event-event menarik di sini dan juga informasi seputar kesehatan mental. Jadi teman-teman boleh di-follow Instagramnya dan semoga bisa menjadi manfaat dan menambah pengetahuan kita terkait kesehatan mental dan juga di dunia psikologi. Nah, aku cuma pengen kasih tahu. Oh, pengen kasih tahu nama Instagramnya itu ada Inspiring Movement. Nah, teman-teman jangan lupa di-follow ya di Instagram. Oke. Nah, eh bentar Kak. Oke, terima kasih Kak Fitriani Hidayah udah mau menjadi trainer dan juga eh, pembicara dalam acara kegiatan eh, webinar self love ini. Ini kita akan memberikan sertifikat kepada Kak Fitriani Hidayah sebagai pembicara dalam kegiatan Inspiring Movement 2 dengan tema Is It True Self Love Makes Happy yang diselenggarakan oleh Bincang Psikologi pada tanggal 1 November 2024 melalui platform Zoom Meeting. Terima kasih banyak ya, Kak. Thank you. Nah, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Eh, Teman-teman boleh live dari Zoom ini. Jangan lupa untuk mengisi link link apa? Link absen pada room chatnya yang udah aku kirim.
Karena kalau misalnya teman-teman nggak mengisi eh, absen, berarti sertifikatnya nggak akan diproses. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan boleh leave Zoom. Thank you semuanya. Thank you Selamat Kak. Terima istirahat. kasih, Kak. Ya.